Agar iman bertumbuh, diperlukan ujian. Karena tanpa ujian, iman tidak akan matang. Justru dengan banyaknya ujian yang datang akan menunjukkan kualitas iman seseorang. Dan di dalam ujian yang dihadapi oleh seseorang dalam keyakinannya, selalu akan dihadapkan kepada persimpangan-persimpangan. Ada konflik di sana yang memunculkan pilihan demi pilihan. Dan pada saat itulah sebenarnya seseorang harus belajar memutuskan sesuatu. Karena keputusannya lah yang akan menentukan seberapa kualitas iman yang dia miliki. Kalau keputusan yang dia ambil adalah keputusan yang benar-benar berpusatkan kepada Tuhan, tentu saja ini menandakan imannya sudah makin dewasa. Tapi kalau keputusan yang diambil itu berdasarkan sebuah pertimbangan hati semata atau perasaan saja atau pikiran dan pengertian diri sendiri, maka pada saat itu sebenarnya kualitas imannya masih belum menjadi iman yang dewasa. Untuk itu sepanjang hari kita sebenarnya terus-menerus akan dihadapkan kepada pergumulan saat dimana kita ditaruh oleh Tuhan di tempat-tempat persimpangan. Kita harus memilih antara kanan, kiri, atau lurus. Dan selalu persimpangan-persimpangan itu adalah ujian yang berat. Karena itu kita perlu belajar bagaimana menghadapi ujian di persimpangan. Bukan saja lolos dari ujian itu, tetapi lulus. Berarti kita perlu belajar supaya bisa lulus. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani dalam Sabda Tuhan hari ini dari Yosua 1 ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Lalu Mazmur 44 ayat 16-22. Sepanjang hari aku dihadapkan dengan nodaku dan malu menyelimuti mukaku karena kata-kata orang yang mencela dan menista di hadapan musuh dan pendendam. Semuanya ini telah menimpa kami, tapi kami tidak melupakan engkau dan tidak mengkhianati perjanjianmu. Hati kami tidak membangkang dan langkah kami tidak menyimpang dari jalanmu. Walaupun engkau telah meremukkan kami di tempat serigala dan menyelimuti kami dengan kekelaman. Seandainya kami melupakan nama Allah kami dan menadahkan tangan kami kepada Allah lain, masakan Allah tidak akan menyelidikinya, karena ia mengetahui rahasia hati. Dua sabda Tuhan kali ini berkaitan dengan bagaimana persimpangan demi persimpangan akan dihadapkan kepada manusia. Yosua adalah hamba Tuhan yang dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Nabi Musa. Dan Yosua diteguhkan keyakinannya dengan sebuah pesan yang berulang kali dikatakan kepadanya untuk menguatkan dan meneguhkan hati dengan sungguh-sungguh, bertindak hati-hati. Dan ada kata penting, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Semua ini dikatakan bahwa untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri, untuk tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, itu perlu kuat dan teguh hati, serta bertindak hati-hati. Dan ujungnya kalau seseorang berhasil lulus di dalam persimpangan yang dihadapkan kepadanya, dia tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetapi mengikuti apa yang Tuhan katakan dan berjalan bersama dengan Tuhan yang menemani, maka dikatakan engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kita tentu saja ingin untung. Siapa yang tidak mau beruntung? Tetapi sabda Tuhan mau ingatkan bahwa untuk beruntung kita tidak perlu untuk lalu kemudian repot dan setengah mati berjuang mencari untung. Tetapi simpel dikatakan jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Berarti ada hati yang lurus dan tulus kepada Tuhan yang menemaninya. Dan inilah sebenarnya sumber kekuatan dan keteguhan hati kita, serta untuk supaya bertindak hati-hati maka diperlukan penyertaan Tuhan dalam sepanjang jalan hidup kita. Berjalan bersama dengan Tuhan dan menjalin relasi dengan Tuhan. Dan Mazmur 44 tadi mau mengatakan bagaimana pemazmur juga mengalami bagaimana persimpangan hidup. Dan ini lebih detail dikatakan sepanjang hari dihadapkan dengan noda. Noda selalu menyebabkan orang ada di persimpangan dan juga rasa malu menyelimuti muka.
Belum lagi celaan dari kata-kata orang dan nistaan dari mereka. Dan juga ada musuh dan pendendam. Semua ini ayat 16-17 di Mazmur 44 mau mengatakan inilah sumber-sumber persimpangan kita yang bisa terjadi dalam hidup kita. Ada noda, ada rasa malu, ada celaan, ada nistaan, ada musuh, pendendam. Semua ini adalah bahan-bahan yang menyebabkan seseorang berada di persimpangan dalam hidupnya. Ada konflik yang terjadi, baik dalam dirinya juga bagaimana menghadapi sikap-sikap itu. Dan dikatakan semuanya telah menimpa kami. Tapi inilah sikap pemazmur yang luar biasa. Kami tidak lupakan Tuhan, tidak mengkhianati perjanjian dengan Tuhan, tidak membangkang dari Tuhan, dari jalan Tuhan, dan tidak menyimpang juga dari jalan Tuhan. Walaupun mereka mengalami bagaimana diremukkan hidup mereka. Dikatakan gambarannya, Engkau Tuhan telah meremukkan kami di tempat serigala dan menyelimuti dengan kekelaman. Jelas ujian mendera bertubi-tubi dalam hidup pemazmur, tetapi itu tidak mengurangi sikap hatinya untuk tetap tunduk kepada Tuhan dan tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Apa yang menjadi rahasia pemazmur? Justru rahasianya ada di dalam ayat 21. Seandainya kami lupakan nama Tuhan dan menadahkan tangan kami kepada Allah lain, masa Allah tidak akan menyelidikinya. Inilah yang menyebabkan seseorang akhirnya bisa menghadapi ujian di persimpangan hidupnya, yaitu karena dia ada bersama dengan Tuhan. Dia ada berinteraksi dengan Tuhan yang menyelidiki hati dan mengetahui rahasia hati manusia. Setiap persimpangan, setiap pergumulan itu merupakan sebuah interupsi yang bisa menjegal atau menghadang jalan hidup kita. Tapi saat interupsi itu datang, kita terus justru perlu membangun interaksi dengan Tuhan yang tahu rahasia hati kita dan tahu pergumulan hidup kita. Karenanya jangan takut saat dia ada di persimpangan, mintalah hikmat dari Tuhan. Karena simpang jalan dalam hidup bukan untuk kita menyimpang. Dan makin banyaknya persimpangan bukan lalu kemudian kita akan terdistraksi dan mudah tergoda untuk menyimpang. Tapi justru di setiap persimpangan yang ada dan Tuhan izinkan terjadi itu adalah ujian untuk kita belajar bijak mengambil keputusan. Sambil tetap berpijak kepada Tuhan, Dialah dasar kekuatan kita untuk menghadapi segala macam konflik dan persimpangan hidup kita. Dan bukan saja berpijak kepada Tuhan, tapi juga ikuti jejaknya, berjejak di jalan Tuhan. Ini akan memberikan kepada kita kemampuan melewati ujian di persimpangan dan lulus pula dari ujian itu. Tuhan mengasihi kita hari ini. Saya tidak tahu apa yang sedang kita gumulkan dalam hidup. Mungkin ada konflik-konflik, mungkin ada persimpangan, mungkin sedang mencari kehendak Tuhan untuk sebuah keputusan penting. Minta hikmat dari Tuhan, minta bijaksana dari Tuhan memenuhi hatimu, dan tetap berpijak kepada Tuhan sambil ikuti jejak-jejak langkah Tuhan. Dan untuk itu kita perlu dekat dan mendengarkan sabdanya senantiasa supaya bisa lulus ujian di persimpangan. Tuhan tidak pernah menyimpang daripadamu yang pasti. Dia selalu memegang tanganmu supaya engkau bisa lalui persimpangan itu bersama dengan Tuhan yang hatinya tak pernah menyimpang dari hidupmu. Amin.